Pemirsa, beberapa negara sudah menyetujui untuk meminjamkan benderanya dalam pelayaran Freedom Flotilla. Sementara itu, sekitar 75% peserta Freedom Flotilla menembus Gaza telah kembali ke negara mereka. Dan di sisi lain, tim kemanusiaan Indonesia terus bertahan. Untuk mengetahui perkembangan terkini, kita akan bergabung dengan jurnalis senior Desi Fitriani dari Istanbul, Turki. Desi, selamat pagi waktu Indonesia. Negara mana saja yang sudah bersedia meminjamkan benderanya, Desi? Ya, memang kami mendapat informasi ada beberapa negara yang akan meminjamkan benderanya untuk pelayaran Freedom Flotilla ke Coalition. Di antaranya adalah Tunisia, bahkan Republik di Guinea-Bissau yang tadinya sudah menarik bendera tersebut akhirnya mengatakan akan meminjamkan kembali. Dan ada beberapa negara lainnya, tetapi sampai sejauh ini memang belum ada kepastian karena memang apabila nama-nama negara yang akan meminjamkan diumumkan kembali, kemudian kemungkinan Israel akan melakukan sabotase. Dan memang beberapa kali Israel mencoba untuk melakukan sabotase ataupun menghambat jalannya tim kemanusiaan Freedom Flotilla yang diikuti oleh sekitar 1.100 orang kemarin dengan berbagai cara, diantaranya mereka menghambat, mengancam di lautan Mediterania dan juga akan menangkap apabila melewati kawasan tersebut dan juga kemudian melakukan pemeriksaan di kapal, beberapa bahan bantuan kemanusiaan itu kemudian diperiksa dan terakhir masalah bendera. Dan beberapa negara ini memang mengatakan akan meminjamkan bendera mereka, tetapi apabila mereka meminjamkan bendera, Israel itu akan menekan kembali ke negara tersebut agar tidak meminjamkan atau dalam pelayaran. Sementara aturan pelayaran internasional apabila tidak ada bendera tidak memperbolehkan kapal untuk berlayar atau keluar dari pelabuhan atau port pelabuhan seperti Palen dan juga Febri. Ya, Desi, kemudian dengan adanya penundaan ini, sampai dengan sekarang artinya negara mana saja yang masih bertahan? Ya, ada beberapa negara yang masih mencoba bertahan di tim kemanusiaan atau Freedom Flotilla, diantaranya dari Brazil dan juga dari Afrika, bahkan juga ada satu atau dua orang dari Amerika. Artinya jumlahnya tidak mencapai 40 atau 50 orang, artinya sekitar hanya 20 atau 30 orang saja. Dan ada juga dari Yordania dan Bosnia yang masih mencoba bertahan, termasuk dari Indonesia. Kenapa mereka bertahan? Karena masih menunggu untuk kepastian pemberangkatan. Dan dari pihak-pihak ataupun lembaga kemanusiaan terbesar di Turki dan juga dari Mafir Marmara Foundation mengatakan bahwa pelayaran akan tetap dilakukan untuk memperjuangkan membuka blokade Gaza dari Turki menuju ke Gaza sendiri, walaupun sampai sejauh ini belum ada tanggal yang pasti, tetapi tetap akan melaksanakan misi tersebut karena ini adalah misi solidaritas dunia untuk membuka blokade Gaza dan menciptakan perdamaian di Gaza. Dan tidak hanya itu saja, dari tim Indonesia juga mencoba untuk bertahan di Turki ini. Dan dari informasi yang kami terima, bahwa walaupun lebih dari 75% tim kemanusiaan ini sudah kembali ke negaranya masing-masing, bukan berarti mereka tidak akan kembali lagi ke sini setelah proses pelayaran itu selesai. Karena beberapa mengatakan bahwa mereka akan menggalang yang lebih besar lagi. Kalau kemarin jumlahnya mencapai 40 negara dengan sekitar 300 orang warga negara asing, mereka akan datang dengan lebih banyak lagi dan diperkirakan akan mencapai 60 negara. Walaupun demikian, sampai saat ini kita belum mengetahui secara pasti berapa jumlah negara yang akan ikut. Dan disamping dengan 3 kapal yang akan diberangkatkan, yaitu kapal Akdenis, kapal Anadolu, dan juga kapal kargo Findan. Mereka akan membawa kapal sendiri dari beberapa negara, biasanya dari Amerika dan juga dari Italia. Tapi kami masih menunggu perkembangan karena memang tidak hanya tantangan dari Israel sendiri, dari pemerintah Turki juga tidak akan memberikan izin apabila seluruh izin pelayaran yang telah ditetapkan tidak dipenuhi. Febri dan Valen. Desi, kemudian bagaimana dengan kondisi 6 warga negara Indonesia di sana? Ya, memang 6 warga negara Indonesia sampai saat ini masih tetap bertahan di Turki ini karena memang masih menunggu kepastian kapan akan berangkat, dan kita juga nanti kalaupun akan kembali ke tanah air akan mencoba mengurus visa beberapa negara karena memang ada beberapa alternatif apabila nanti dihadang di kawasan Mediterranean, kemana negara yang akan menjadi negara alternatif seperti negara Italia atau beberapa negara lainnya. Dan sejak kemarin memang mereka sudah bersiap-siap sebenarnya untuk keberangkatan karena memang seharusnya berangkat pada tanggal 28 April, bahkan sudah memasukkan barang-barang ke dalam ransel mereka siap-siap untuk berangkat dengan kapal
kapal karena memang sudah ditetapkan bahwa tanggal 28 akan berangkat. Tapi sampai sejauh ini belum ada kabar pasti dan apabila sampai lusa tidak ada informasi, kemungkinan akan kembali dalam minggu ini. Dan dari 6 warga negara Indonesia, 5 dari NGO dan 1 dari Metro TV mengatakan bahwa akan tetap ikut dalam misi kemanusiaan dan 5 orang tersebut diantaranya dari Al-Aqsa Working Group ada 2 orang, kemudian dari Golden Future ada 2 orang, dan 2 dari Maimuna Center. Mereka yang dari Maimuna Center akan membangun rumah sakit untuk ibu dan anak di Gaza. Jadi secara keseluruhan ini adalah sebenarnya perwakilan. Dan dari yang diungkapkan oleh dari Nur Ikhwan mengatakan mereka akan kembali dengan beberapa teman-teman lainnya. Artinya akan lebih banyak lagi warga negara Indonesia yang akan ikut apabila nanti dalam beberapa hari ke depan atau mungkin sekitar pertengahan atau akhir bulan Mei akan diberangkatkan kapal ini. Masih menunggu informasi lebih lanjut. Valen dan Febri. Baik, artinya masih tetap bertahan ya untuk bisa menembus Gaza dan juga memberikan bantuan kemanusiaan. Terima kasih Desi Fitriani atas informasi Anda dari Istanbul, Turki. Terus berhati-hati, Desi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.